Wudhu ini satu hal yang spesial untuk para peziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini dalam video kali ini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai tata cara, mungkin kita fokuskan untuk tata cara berziarah, baik itu makam muslimin wal musliman atau khususnya makam para waliullah atau orang-orang yang soleh. Seperti yang sudah ditanyakan Mas Andre tadi mungkin Mas Andre langsung kepada tata cara ya, disebutkan sama Mas Andre tadi, kenapa kok ziarah itu kita harus wudhu dan lain sebagainya. Ya, tentunya kata-kata harus ini bisa dibilang tidak harus. Karena memang wudhu itu wajib untuk sholat, atau kita akan memegang mushaf, atau kita akan beribadah lainnya, seperti tawaf dan lain sebagainya. Untuk berziarah, wudhu ini satu hal yang spesial untuk para peziarah. Saya katakan spesial karena walaupun itu tidak diwajibkan, tetapi saya pernah mendengar dari guru saya, ketika kita akan menziarahi kubur para waliullah, itu sebelum kita melakukan ziarah dan tartib-tartib, bahkan ini bisa dibilang muqaddimah sebelum kita melakukan ziarah atau sebelum datang ke makamnya para waliullah, itu hendaknya kita harus dalam keadaan suci atau bebas dari hadas kecil atau berwudu. Karena yang akan kita datangi ini adalah tempat-tempat yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat yang bisa dibilang disucikan, karena di dalamnya ada orang-orang soleh. Bagaimana Rasulullah SAW dikisahkan ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika sampai di salah satu tempat, Rasulullah di situ suruh sholat 2 rakaat. Maka ketika sholat 2 rakaat, ada beberapa tempat, seperti tempat lahirnya Nabi Isa, ya, seperti bahkan Rasulullah SAW mencium bau wangi di satu tempat yang dikatakan itu adalah makamnya Masyitah, makam seorang sholihah Masyitah, yaitu tukang sisirnya Fir'aun, yang dia ketahuan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dibantai satu keluarga. Lah itu dari makamnya mengeluarkan bau wangi yang semerbak. Itu dilewati oleh Rasulullah dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Begitu pula makam Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan Rasulullah melihat Nabi Musa itu di dalam makamnya, beliau berdoa dengan Allah dengan suara yang keras. Nah, ketika ditanya sama Jibril siapa itu adalah Musa alaihissalam. Kenapa kok beliau suaranya keras seperti itu? Karena memang seperti itu orangnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Allah mencintai Nabi Allah Musa alaihissalam. Rasulullah melewati tempat-tempat itu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Baitul Maqdis itu penuh dengan makamnya para nabi, ya, di sekitar Masjidil Aqsa itu penuh dengan makamnya para nabi. Maka dikatakan di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, barokna haulahu, diberkahi di sekitarnya. Baitul Maqdis itu diberkahi di sekitarnya. Ada tafsir yang mengatakan kalau tidak salah Imam Qurtubi itu karena di sekitarnya situ ada makam para anbiya wal mursalin. Jadi tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu termasuk makam daripada orang-orang soleh, Masyitah, makam para nabi itu adalah tempat-tempat suci yang harus kita ada penghormatan, yang harus ada tata cara, yang harus ada, kalau kata orang Jawa itu unggah-ungguh, ya, harus ada kalau orang Jawa katanya tata krama. Nah, untuk wudhu ini memang kita sebelum ziarah sebaiknya kita wudhu. Dalam keadaan apapun kalau bisa kita wudhu. Dan memang biasanya di tempat para waliullah yang memang sudah masyhur, biasanya memang sudah ada tempat wudhunya karena kebanyakan dari mereka dekat dengan masjid.
atau di belakang masjid atau dan biasanya memang ada tempat wudhunya. Nah, wudhu ini penting. Saya diwanti-wanti oleh guru saya Habib Alwi agar kalau mau ziarah jangan sampai tidak wudhu. Karena apa? Kalau sampai tidak wudhu, katanya kalau kita ziarah itu walinya tidak datang. Walinya tidak datang. Karena memang waliullah ini diberikan keistimewaan oleh Allah karena mereka kan tidak mati di dalam kuburnya. Ya, hayyun la yamut. Mereka kan bal ahya, kata Al-Quran, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Di dalam kuburnya itu dia hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa datang ya. Kalau kita tidak butuh, kita salah satu tertib sebelum ini bahkan sebelum masuk tata cara berziarah, kalau kita tidak butuh, ya ada yang bilang termasuk guru saya dan itu saya yakini sekali, walinya itu tidak datang. Walinya itu tidak datang. Karena dalam keadaan kita tidak suci. Orang yang belum wudu itu kan tidak suci, dia dalam keadaan berhadas, ya. Jadi kurang etik lah, kurang etis. Nah, itu Mas Andre jadi. Iya bisa dibilang seperti itu. Kunci pertama orang kalau mau ziarah harus wudu dulu, harus wudu.